Suddenly, there was a great earthquake. For an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. He said, "Don't be afraid. I know you are looking for Jesus, who is crucified. He isn't here. He's risen from the dead, just as he said would happen. The conqueror, victorious king and Lord over every living thing." They tried to reject him, but he couldn't be ignored. They tried to take him out, but he couldn't be defeated. They said he was dead, but they didn't know the ending. Mighty Savior, he reigns forever. Jesus is alive. Selamat Paskah untuk kita semua, baik rekan-rekan pengurus maupun ibu bapak sekalian di operasional dan struktural, dan tentunya seluruh pemirsa, baik orang tua maupun adik-adik sekalian, peserta didik jenjang SD BPK Penabur Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk tempat dan waktu yang diberikannya kepada kita, dan kembali kita merayakan Paskah yang kedua kali secara online. Dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melakukan perayaan ini secara tatap muka langsung. Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitannya memulihkan. Kita semua tahu bahwa Paskah adalah hari raya terpenting di agama Kristen, karena Kristus sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan sudah bangkit dari kematian untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sambil menantikan kedatangan kita semua ke surga. Nah, saya ingin berpesan untuk adik-adik sekalian, apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Kristus lakukan dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Yang pertama, adik-adik, kamu harus selalu percaya dan takut akan Tuhan. Itu adalah yang terutama dan paling utama. Karena apabila kamu melakukan itu dengan sepenuh hati, maka berikutnya otomatis kamu akan sayang kepada orang tua kalian. Kalian akan berbakti, akan menyayangi sepenuh hati, dan juga kalian akan baik pada teman-teman dan baik kepada seluruh sesama manusia. Apa misalnya? Contohnya mungkin kepada ibu bapak yang membantu membersihkan di sekolah, kalian tidak akan memarahi atau membuang sampah sembarangan, tapi akan membuang sampah di tempatnya sehingga beban kerja mereka lebih ringan. Dan apa yang terakhir untuk kalian semua, pesan dari saya, yaitu kembangkanlah secara maksimal bakat kamu dan talenta kamu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kalian semua, yang tentunya berbeda-beda setiap orang, setiap anak. Kalian temukan dan cari, apakah kalian suka belajar untuk menghitung, apakah kalian suka untuk memperhatikan fisika, seperti misalnya arah angin, kenapa hujan di bulan-bulan tertentu. Kemudian mungkin ada yang suka dengan menggambar, ada yang suka dengan menari atau menyanyi, ya, atau mungkin juga suka dengan makanan, ya. Kalian temukan sebanyak mungkin apa yang kalian suka dan coba lakukan apa yang bisa kamu kembangkan untuk bakat dan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Tujuannya apa? Kehidupan kita harus kita isi dengan hal-hal yang baik dan berguna untuk sesama kita, dan caranya antara lain adalah dengan mengembangkan bakat kalian. Mungkin juga ada yang ingin menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang mencari umat manusia yang tersesat, yang kamu bisa panggil dan kembali ke rumah Bapa. Temukan bakat kalian dan jangan putus asa untuk mencari tahu apa yang terbaik untuk kalian semua. Sekali lagi, selamat Paskah untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Halo anak-anak, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita tunjukkan rasa sukacita kita di rumah kita masing-masing dengan menyatakan Kristus sudah bangkit. Kita ucapkan sama-sama ya. 1,
2, 3. Kristus sudah bangkit. Nah, sesudah kita karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita, mari kita sama-sama menyanyikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, karya kasih-Nya genap, Haleluya, kemenangannya tetap. haleluya, Surya selamat jadi terang, haleluya, takkan lagi terbenam. haleluya. Hai tinggalkan maut gelap, Haleluya, ikut Dia yang menang. haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya, dalam kebangkitannya, Haleluya. Ibadah Paskah ini terjadi karena pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan kita. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away kebangkitan Yesus. and break a day. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu
Pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Anak-anak, kasihan ya para murid. Mereka merasa sedih sekali karena mereka kehilangan Tuhan Yesus yang sangat baik dan sangat mengasihi mereka. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita Paskah hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan "Karena Kasih-Nya Padaku". Selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami, sebentar lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan. Sertailah dan berkatilah kami semua. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Juga Roh Kudus boleh menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pernah merasa kehilangan mainan yang kalian sukai, yang sangat kalian sukai? Atau pernah kehilangan handphone? Bagaimana rasanya? Sedih tidak? Lebih sedih mana? Kehilangan mainan atau handphone? Atau kehilangan teman? 1 tahun ya, kita tidak bertemu dengan teman kita. Sedih tidak? Bagaimana rasanya kalau papa dan mama harus pergi? Dan ini dalam waktu yang cukup lama.
pasti sedih bukan? Kita pasti merasa kesepian bukan? Kita pasti merasa tidak rela kan? Berpisah dengan orang yang kita kasihi, dengan teman kita. Dengan mainan aja kita merasa tidak rela, apalagi dengan teman ataupun juga dengan papa mama. Kita pasti mengalami kesedihan. Itu juga yang dialami oleh Ibu Maria. Ketika Tuhan Yesus disalib. Beberapa hari sebelumnya, Ia disalib. Kemudian bahkan Maria melihat Yesus yang disalib itu merasakan bagaimana menderita. Tubuhnya penuh dengan luka, banyak sekali darah yang bercucuran. Kemudian dia dipaku. Sampai kemudian dia mati di kayu salib. Maria juga kemudian mengantar bersama dengan murid-murid Yesus yang lain ke kubur. Yesus dikuburkan di satu gua, di satu tempat. Yang menarik kemudian, beberapa hari setelah itu, mereka datang kembali ke kubur itu. Orang-orang Yahudi percaya dalam 3 hari, di 3 hari pertama, mereka memang harus merawat jenazah atau tubuh orang yang sudah meninggal, supaya bisa semakin lama mereka melihatnya. Kemudian jenazah ini akan lebih awet. Yang menarik, pagi itu sangat pagi, masih gelap harinya. Matahari belum bersinar dengan terang. Mereka sudah jalan ke kubur. Lalu ketika mereka tiba di kubur, Maria melihat ternyata kuburnya batunya sudah tidak ada, sudah tidak tertutup, sudah tidak menutup dengan baik. Dia kaget sekali, dia terkejut sekali. Dan karena itu kemudian, seperti yang film tadi, yang kita tonton tadi, ia kemudian memanggil murid-murid yang Yesus yang lain, 2 orang yang ke sana. Lalu mereka sama-sama melihat. Dan mereka sama-sama melihat ternyata tidak ada. Yesus tidak ditemukan. Mereka lupa apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Apa yang pernah Yesus ajarkan kepada mereka. Yesus kan mengajarkan, Anak manusia memang harus mati, tetapi Ia akan kembali bangkit. Bahkan Yesus menyebutkan 3 hari, hanya 3 hari. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dan karena itu tidak ada kuasa apapun yang bisa membuat Dia tidak bisa berkarya di tengah dunia. Bahkan kuasa kematian tidak bisa mengekang kuasanya. Tuhan Yesus seperti balok ini. Tuhan Yesus berkarya dan tidak bisa dihalangi. Dia berusaha ditekan oleh banyak orang supaya berhenti untuk berkarya. Dia dilukai, dia disiksa, menderita, disalibkan, mati, kemudian dia dikuburkan. Banyak orang yang menjaganya. Tapi seperti perkataan Tuhan Yesus, kemudian dia akan kembali, dia akan bangkit. Ternyata kuasa apapun yang menekannya tidak bisa menghalau ia untuk kembali berkarya. Maria kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa Maria. Maria yang tadinya sedih, merasakan kehilangan, bahkan menanyakan, "Tuhan, kalau Tuhan yang ngambil, tolong kasih tahu supaya aku bisa ambil lagi." Dan ketika Tuhan Yesus menyapa Maria dengan namanya, dia tahu kalau ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan Maria? Setelah itu,
Maria yang sedih tidak lagi sedih. Dia punya semangat yang besar sekali. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang 2 orang yang laki-laki, yang setelah melihat ternyata kubur Yesus sudah kosong, mereka kembali ke rumah dengan semangat. Maria pun begitu. Dia kembali ke rumah. Apa yang dilakukan Maria ketika sudah kembali ke rumah? Sudah pergi ke tempat asalnya, gitu ya. Dia menceritakan kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Bahkan berarti tidak hanya kepada murid-murid Yesus, tapi juga kepada orang lain. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Maria dipulihkan. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan dia. Dia yang sedih jadi penuh dengan semangat. Bahkan tidak hanya penuh dengan semangat, kemudian dia berani berbicara kepada banyak orang. Perempuan sangat terbatas untuk bisa berbicara pada saat itu di depan banyak orang. Tapi Maria punya keberanian. Kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan Maria. Begitu juga kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan kita dari segala keadaan kita. Kita yang tadinya berdosa, kemudian menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya harus jadi hukum, kemudian mendapatkan pembebasan, kita dipulihkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus sama seperti Maria, kita harus menjadi saksi. Tapi bagaimana caranya menjadi saksi? Apakah menyampaikan kepada semua orang? Ya, menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah menebus dosa manusia. Dengan cara, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti diri kita ini sangat berarti, sangat berharga bagi Tuhan Yesus, maka kita juga harus menghargai tubuh kita. Maka kita harus berupaya merawat tubuh kita dengan cara berolahraga misalkan, ataupun juga makan makanan yang sehat. Bukankah kalau kita merasakan kasih sayang dari papa mama, kita akan menceritakannya? Kita menceritakannya juga kepada orang lain kasih sayang Tuhan Yesus itu dengan cara hidup yang sehat. Bukan hanya dengan itu, kemudian kita juga harus mengucap syukur, berterima kasih. Bukankah kepada papa mama kita juga melakukan ini? Maka kita juga berterima kasih pada Tuhan Yesus dengan rajin berdoa. Lalu juga kita rajin sekolah minggu, Sunday School. Sekalipun mungkin kita tidak Sunday School-nya di gereja, tidak sekolah minggu di gereja, tapi masih online, kita tetap rajin melakukannya, mengikutinya dengan semangat, bukan dengan nanti ajalah kalau udah nggak ngantuk. Waktunya Sunday School, kita harus Sunday School. Kalau biasanya jam 9, kita harus jam 9. Kalau biasanya jam 8 juga ayo. Kita semangat ikut sekolah minggu. Selain itu, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengembangkan diri kita, kemampuan kita dengan baik. Karena itu, Tuhan kemudian memberikan kita kesempatan untuk bisa sekolah. Kita belajar dengan baik. Sekalipun belum sekolah tatap muka, dari sekolah masih online, kita harus tetap bersemangat. Kita harus semangat juga mengerjakan tugas kita. Belajar dengan sebaik mungkin. Itu cara kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah membuat kita menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari sekarang kita sama-sama bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan yang baik yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati dan juga bangkit bagi kami. Kami percaya kebangkitan Tuhan Yesuslah yang memulihkan kami.
Juga kebangkitan Tuhan Yesus itu akan memulihkan seluruh kehidupan di tengah dunia ini. Bukan hanya kami dari dosa, tetapi juga memulihkan kami yang saat ini sedang sakit. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan teman-teman, papa, mama, saudara-saudara, atau banyak teman-teman dari orang tua kami, teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah yang sakit, baik karena COVID ataupun bukan. Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka semua. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bagi banyak orang yang saat ini sedang mengalami banyak kesusahan karena pandemi COVID, karena situasi COVID ini. Bukan hanya yang jatuh sakit, tetapi juga mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau karena persoalan lainnya. Karena COVID, kami memohon Tuhan boleh memberkati banyak orang di negeri ini. Engkau tolong mereka sehingga situasi COVID tidak membuat mereka tidak bisa melakukan apapun. Berdoa bagi Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, juga para pejabat pemerintah. Tolong mereka semua dengan hikmat Tuhan sehingga mereka tahu bagaimana menangani situasi yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan berhasil juga dengan baik. Berdoa untuk proses vaksinasi, Engkau juga yang boleh sertai. Kami mau berdoa bagi kami, anak-anak yang tengah melakukan pembelajaran tetapi dari jarak jauh. Kami memohon Engkau boleh memberkati anak-anak Tuhan ini sehingga mereka bisa tetap belajar dengan baik. Pengetahuan mereka bisa terus bertambah dari hari ke hari. Berdoa bagi guru-guru yang juga mengajar dalam situasi PJJ, Engkau juga yang boleh memberkati mereka sehingga mereka bisa tetap melakukan persiapan yang baik, bertanggung jawab dengan keluarga, dan juga mereka bisa tetap bertanggung jawab dengan tugas mereka mengajar. Berdoa untuk perangkat yang digunakan, koneksi internet dan lain sebagainya. Sertai ya Tuhan dan berkatilah sehingga semua bisa berfungsi dengan baik seperti seharusnya terjadi. Kami mau berdoa juga ya Bapa yang penuh kasih untuk ujian yang akan dilaksanakan. Kami memohon Engkau boleh memberkati baik untuk UAS ataupun juga untuk UN anak-anak kelas 6. Engkau yang boleh sertai, Engkau yang boleh tolong sehingga semua orang bisa melakukan bagian mereka dengan sebaik mungkin. Kami mohon Engkau yang boleh menyertai ya Tuhan. Kami juga mau mohon Engkau boleh memberkati kegiatan anak-anak SDK 4 Penabur Jakarta. Engkau boleh memberkati apa yang dilakukan, kegiatan yang diadakan, sehingga semua kegiatan boleh mendatangkan sukacita dan membentuk karakter anak-anak Tuhan ini. Berkati juga proses untuk penerimaan siswa baru, Engkau berkati sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan ada banyak anak yang bisa dididik di SDK 4 Penabur. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersukaria, bersukaria.
Untuk seluruh siswa-siswi SDK 4 Penabur Jakarta, saya ucapkan selamat Paskah. Kita bersyukur dan bersukacita bahwa Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya memulihkan serta membawa pengharapan bagi kita semua. Ayo anak-anak, kita terus semangat belajar walaupun masih PJJ ya. Kita juga doakan agar papa mama dan keluarga kita tetap diberikan kesehatan. Untuk Bapak Ibu Guru serta seluruh karyawan di bawah pimpinan Ibu Widi, tetap semangat juga di dalam bekerja dan melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Mari kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kami hormati Ibu Pendeta Vera dari GKI Cipinang Indah dan Ibu Pendeta Mary dari GKI Gunung Sahari. Kami sangat berterima kasih atas pelayanan Ibu pada kebaktian Paskah SDK 4 Penabur Jakarta pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu bersama dengan keluarga dimanapun berada. Juga yang kami hormati Ibu Gemaria selaku Wali Penghubung Kompleks Cipinang sekaligus mewakili pengurus PPK Penabur Jakarta. Juga Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 SDK 4 Penabur Jakarta dan anak-anakku sekalian yang terkasih, serta Bapak Ibu guru karyawan SDK 4 Penabur Jakarta yang berbahagia. Kita sangat bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama walaupun secara virtual. Paskah kita pada tahun ini mengambil tema kebangkitannya memulihkan. Kiranya melalui firman yang sudah diberikan, disampaikan oleh Ibu Pendeta juga boleh menjadi modal bagi kita semuanya untuk meyakini bahwa kebangkitannya sungguh akan memulihkan. Kita semuanya yakin bahwa situasi yang serba tidak menentu ini akan segera dipulihkan oleh kasih-Nya Tuhan, oleh kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semuanya. Miss Widi yakin dan percaya anak-anakku sekalian juga dengan penuh harapan karena pertolongan Tuhan kalian juga bisa menjalani setiap kondisi yang tidak menyenangkan pada saat ini. Kalian harus belajar di rumah, kalian harus stay at home, dan Miss Widi yakin ini semuanya bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi Miss yakin kalian anak-anak yang hebat, yang sanggup menyerahkan segala kesulitan kalian kepada tangan Tuhan, karena kalian anak-anak tangguh yang boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, sehingga kalian tetap bisa belajar dengan baik, tetap bisa belajar dengan baik. Terlebih pada perayaan Paskah pada kali ini, mari sama-sama kita boleh menjadi inspirasi bagi teman-teman kita yang lain. Walaupun situasi kita sulit, tetapi kita tetap sanggup menyatakan kasih Tuhan melalui kasih kita kepada sesama kita di sekitar kita. Kiranya anak-anak sekalian, Tuhan berikan kita semuanya kesehatan sehingga hari lepas hari kita boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kita. Terlebih lagi, Tuhan juga akan memberkati setiap para orang tua, setiap usahanya, bahkan setiap pekerjaannya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan setiap kebutuhan kita semuanya, keluarga kita semuanya selalu Tuhan cukupkan. Karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Selamat mengikuti perayaan Paskah pada hari ini. Kebangkitannya memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman, ternyata mayat Yesus tidak hilang, tetapi Yesus bangkit. Hatiku tidak sakit lagi,
karena aku tidak ditinggalkan sendirian. Yesus hidup dan selalu bersama-sama dengan aku. Dia ada di hatiku. Ia juga ada di hatiku dan di hati teman-teman semua. Jika teman-teman merasa sedih dan sakit hati, berdoalah kepadanya. Dia akan menemani dan memulihkan teman-teman semua, karena Tuhan Yesus menyayangi kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali dalam aktivitas kita pada pagi hari ini dan juga aktivitas kita di hari-hari berikutnya sambil menerima berkat Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Kiranya kasih Kristus sahabat kita membuat kita menjadi anak-anak yang baik hati, mengasihi teman, bapak ibu guru, dan orang tua. Kiranya kebangkitannya membuat hati kita bersukacita, sehingga kalau kita bertemu orang yang sedih, kita akan menghiburnya dengan senyuman dan memberi semangat. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memulihkan kita ketika kita sakit hati dan terluka, serta menolong kita untuk menjadi anak-anak yang memulihkan orang lain dan juga dunia di masa depan. Amin.